Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Jalan Kopi Kita tanggal 24 Juli 2025. Pada siang hari ini saya ingin berbagi sedikit kiat kepada teman-teman semua, yaitu kunci hidup tenang. Menurut versi saya tentunya, bukan menurut versi siapapun kayak gitu. Kenapa menurut versi saya? Saya cuma ingin berbagi karena saya rasa ini cukup bermanfaat dan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kunci hidup tenang itu ada banyak cara, tetapi yang saya ulas lagi-lagi saya bicarakan adalah menurut pengalaman saya pribadi. Satu, kita itu menerima bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah hanya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Karena apabila kita sudah memahami dan memegang konsep ini, kita tidak akan lagi terlalu dilanda rasa kecewa, terlalu dilanda rasa marah atau kecewa, baik kepada makhluk maupun kepada keadaan. Itu satu. Karena kita yakin Allah itu adalah sebaik-baiknya yang menyayangi kita. Bahkan Allah itu sayangnya kepada kita melebihi sayangnya ibu kita kepada kita, kan seperti itu. Karena Allah adalah zat pencipta kita. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa semua itu atas seizin Allah, nanti walaupun mungkin awalnya kita pastinya sebagai fitrahnya manusia mungkin ada sedih, kecewa atau marah, tetapi di terminal akhirnya kita mampu, oke, Allah menginginkan seperti ini, maka aku akan jalani dengan sebaik mungkin dengan tetap memohon pertolongan Allah untuk mampu untuk menjalaninya apapun itu, kayak gitu. Terus yang kedua, jangan mengeluh. Terutama mengeluh kepada makhluk yang lain. Seringkali kita itu lucu sih sebenarnya. Kita sebenarnya pahami konsep ini, tetapi ini repetisi. Berulang-ulang kali akan kita lakukan sampai kita tua sepertinya. Jadi kita itu sering curhat juga kepada makhluk, yang makhluk tersebut juga pastinya punya permasalahan di dalam kehidupannya, punya rasa kecewa, punya rasa marah, punya rasa nggak terima terhadap takdirnya, mungkin seperti itu. Percayalah, di saat kita itu mengeluh dan curhat kepada makhluk yang lain itu, walaupun sesayang-sayangnya orang itu terhadap kita kayak gitu, dia tidak akan benar-benar menjadi di posisi kita kayak gitu. Jadi ya sebenarnya buang-buang waktu kayak gitu. Jadi kalau mau curhat aja sama Allah. Kalau yang mukmin ya di atas sajadah aja memohon pertolongan Allah. Jadi sedikitkan mengeluh kayak gitu. Terus ketiga, pastikan bahwa yang kita lakukan itu sudah di track yang benar, menurut Allah, bukan menurut kita ya, atau menurut makhluk yang lain, jangan. Jadi apapun itu kalau kita sudah sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah, insya Allah terminal akhirnya juga akan pasti insya Allah baik-baik saja kayak gitu. Terus keempat, tidak usah terlalu memikirkan hari esok. Tapi ini dimaknai dengan cerdas ya, bukan berarti kita itu tidak memplanning atau mempersiapkan sesuatu yang baik untuk hari esok, bukan. Tetapi banyak orang yang akhirnya malah gagal justru karena terlalu melampaui batas. Kita ini makhluk, bukan yang mempunyai takdir. Sehingga berusaha itu boleh, berikhtiar boleh pastinya, dan itu kewajiban kita. Tetapi untuk menentukan hasil dari semua usaha kita itu hanyalah haknya Allah kayak gitu. Tapi yang kita lakukan itu kita terlalu memikirkan hari esok, memikirkan hasil dari apapun yang kita lakukan, dan kita itu seolah-olah mempunyai kewajiban dan hak untuk selalu mendapatkan apa yang kita usahakan. Itu jangan lagi. Jadi terkadang kita harus kembali ke titik nol, menjadi anak yang tidak berpengetahuan ini, tapi dipahami lagi di konsep yang cerdas ya. Teman-teman pasti paham, anak-anak TK, anak PAUD itu mereka banyak bergembira, mereka masih bisa tertawa lepas karena apa? Karena mereka tidak terlalu banyak
memegang ilmu pengetahuan rumus yang sebab akibat, dalam artian kalau saya berusaha begini pasti saya harus mendapatkan hasil ini. Mereka tidak. Begitupun di saat mereka berhubungan dengan makhluk yang lain, dalam artian hubungan sesama manusia, mungkin kan nggak ada ya anak TK itu mungkin kelahi sampai dendam-dendaman, musuh-musuhan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak ada, karena mereka itu tidak memegang konsep yang kalau orang ini saya baikin nanti pasti akan mengulang kesalahan yang sama. Enggak, mereka justru sangat pemaaf sekali karena mereka tidak banyak berpikir yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi kembalikan lagi ke titik nol di pengetahuan yang seperti itu. Ya, itu mungkin dari saya beberapa kunci hidup tenang yang mungkin sedikit-sedikit dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita. Jadi mulai sekarang simpel-simpel saja, jangan terlalu yang rumit-rumit. Hidup ini hanya dijalani sebentar saja kok teman-teman. Hidup ini fana. Kita berusaha berikhtiar harus, karena kita itu memang diminta untuk berikhtiar dan berusaha. Tetapi jangan pernah mengatur Allah dengan segala apapun takdir kita. Kita hanya berhak memohon dan berdoa. Oke, sekian dari saya. Salam istiqomah selalu dalam kebaikan. Semoga Allah menjaga kebaikan yang ada pada diri saya dan diri Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.